Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Sadaqallahu wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu minasy syahidin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemampuan menghadirkan diri kita tiba di masjid ini menegakkan ibadah Jumat. Semoga kehadiran kita menjadi pembuka keberkahan, diturunkannya maghfirah, sehingga semua rangkaian kegiatan yang bisa menghantarkan kita tiba di masjid ini menjadi rangkaian yang bisa menggugurkan dosa dan kesalahan dan mengukuhkan iman dan ketakwaan. Sebagaimana janji yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu ilal jumu'at kafaratun lima bainahuma. Ibadah Jumat jika kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan menghasilkan kafarat, penutup kesalahan hingga Jumat berikutnya. Itulah sebabnya khatib berwasiat, mari kita gunakan kesempatan Jumat hari ini untuk mengukuhkan komitmen pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati dan pikiran, bukan sekedar menghadirkan badan, tapi pikiran dan pendengaran kita melanglang buana di luar masjid ini. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk kekasih kita, suri tauladan kita, manusia yang amat sangat kita rindukan. Keteladanannya menjelma dalam segala peri kehidupan kaum muslimin, terkhusus mereka yang diamanai kekuasaan dan kewenangan, ialah Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita semua yang ada di masjid ini dipantaskan oleh Allah untuk dipertemukan dengan beliau dan berhak mendapatkan syafaat Allah melaluinya. Jamaah yang dirahmati Allah, wasiat takwa yang khatib sampaikan insyaallah siang hari ini adalah mengenal kefasikan. Jamaah yang dirahmati Allah,
ketidakmampuan kita memahami petunjuk Allah, selain menghadirkan perilaku ingkar atau kufur, juga melahirkan perilaku yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dengan fasik. Untuk menyadarkan bahwa ada kelemahan di dalam diri kita, Allah menghadirkan banyak mursal, banyak makhluk yang dijadikan oleh Allah sebagai utusan, yang dalam surat Al-Mursalat disebut mursalati urfa. Kenapa? Karena al-mursalati urfa adalah bentuk isim maf'ul dari kata arsala yursilu irsalan, yang kemudian bentuk maf'ulnya adalah mursalun, bentuk fa'ilnya mursilun. Mursal adalah sesuatu yang dihadirkan oleh Allah sebagai utusan Allah untuk mengenalkan ajaran Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali mursalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah hadirkan justru disikapi dengan sikap yang salah oleh manusia. Kita membaca surat Al-Fil. Di Al-Fil, Pak, saudaraku, Allah mengirim utusannya yang disebut mursal, wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran adalah mursalullah, utusan Allah. Utusan apa? Utusan untuk mengenalkan dan mengajarkan kepada manusia bahwa seberapa besar kekuatan pertahanan di darat akan mudah dihancurkan oleh teknologi yang berbasiskan burung, berbasiskan udara. Ini terbukti, Pak. Amerika kelimpungan karena ternyata Iran menghasilkan banyak drone yang biayanya lebih murah. Iron Dome yang dibanggakan oleh Israel luluh lantak dengan rudal balistik dan drone-dronenya Iran. Hari ini Timur Tengah ketar-ketir, Pak. Gara-gara drone yang jatuh di Abu Dhabi, negara Abu Dhabi sekarang ditinggalkan banyak orang. Sehingga menjadi desakan Amerika, mau gak mau kemarin Amerika atau hari ini harus menandatangani, bukan perjanjian, Pak, menandatangani kekalahannya. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak negara Islam menangkap mursal Allah ini sebagai pelajaran? Nggak banyak, Pak. Saudi Arabia terbelenggu teknologinya oleh Amerika sehingga nggak bisa nolong saudaranya yang ada di Palestina. Boro-boro nolong. Lalu kenapa mursal Allah ini justru menjadi inspirasi bagi orang yang non-muslim, Pak? Inilah yang dimaksud oleh khatib. Seringkali kita tidak mampu menangkap mursalnya Allah, sehingga mursal Allah dijadikan pelajaran buat mereka, bukan buat kita. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita mensikapi mursal Allah dengan kefasikan, Pak, dengan penyimpangan. Inilah yang kemudian kalau kita baca di ayat 26 surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masala ma ba'udatan fama fawqaha. Di ayat ini, Pak, Allah mengajak saya, Anda, kita semua yang hadir di tempat ini untuk belajar dari seekor nyamuk, ba'udah. Apa hebatnya nyamuk, Pak? Berat badan kita dengan nyamuk tidak sebanding beratan kita. Usia hidup kita lebih banyak kita daripada nyamuk. Usia nyamuk tidak lebih dari 2 minggu, Pak. Itu yang betinanya. Karena betina mengandung bibit, memiliki telur, itu sekali bertelur bisa 50 sampai 300.
Dari aspek perkembangan biakan manusia kalah Pak. Nggak ada manusia, ibu kita, istri kita sekali melahirkan sampai 30 telur Pak. Nggak ada. Hari ini orang punya anak 10 aja udah bilang, wah banyak banget Pak. Dulu mah 12. Manusia hari ini itu lemah, lebih lemah jauh dengan nyamuk Pak. Istri-istri kita hanya mampu melahirkan 4-5. Itu pun juga tidak di-backup oleh ketangguhan para suaminya. Kenapa? Kenapa istri kita tidak siap melahirkan banyak anak? Karena kita laki-laki juga tidak siap jadi bapak. Baru siapnya jadi suami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah katakan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Orang-orang beriman mensikapi nyamuk itu dengan keimanan Pak. Dengan mengatakan ada kebenaran, ada al-haq di masalah itu. Jadi kita yang hari ini merasa hebat Pak, sebenarnya hari ini kita bisa kuat, sehat. Bisa jadi karena Allah masih belum menghendaki nyamuk malaria menggigit kita. Coba banyak orang hari ini kena penyakit cikungunya gara-gara nyamuk, malaria gara-gara nyamuk, apalagi kaki gajah Pak. Ada nyamuk kalau gigit kita jadi penyakit namanya kaki gajah. Makhluk yang kecil yang umurnya tidak lebih dari 2 minggu menjadikan manusia tergopoh-gopoh dengan kaki gajahnya. Walaupun yang disalahkan gajah Pak, mestinya kaki nyamuk. Cuman memang gak sebanding Pak, kaki nyamuk kecil banget. Gak sebanding dengan kaki kita. Tapi kaki kita membesar, maka disamakan dengan kaki gajah. Walaupun itu bukan gigitan gajah. Ya kenapa? Karena memang kita manusia paling suka menyalahkan. Digigit nyamuk yang disalahkan gajah. Kita jadi korban yang disalahkan kambing hitam. Dia tuh suka cari kambing hitam. Padahal yang menjadi sebabnya bukan kambing hitam, tapi orang berkumis hitam, berambut hitam, berpikiran hitam. Ini yang terjadi hari ini Pak. Lalu apa kata Allah? Fa'amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Kebanyakan orang kafir, mohon maaf, kebanyakan orang Islam bersikap seperti orang kafir. Mengatakan, ngapain Allah bikin umpama ini? Ini mah cuma bacaan. Berapa banyak kita yang baca Quran tidak pernah mau ngambil pelajaran Pak. Itu perilaku kekafiran sejatinya. Itulah sebabnya Allah katakan, yuzillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Dengan sebab seekor nyamuk ada orang yang tersesat, ada orang yang mendapatkan petunjuk. Lagi-lagi mohon maaf, terkadang petunjuk ini bukan untuk kita Pak. Kenapa? Orang-orang kafir, mohon maaf, orang-orang kafir menjadikan nyamuk inspirasi. Munculnya obat, ada autan, ada apalagi macam-macam. Mohon maaf, saya sebut nama. Bukan promosi. Ada obat nyamuk, ada yang dibakar, ada yang dielektrik. Semua produk itu bukan produknya muslim Pak. Bukan. Gara-gara nyamuk kita semua ngasih makan, mohon maaf, ngasih makan mereka. Yang oleh mereka dananya dibutuhkan untuk menghabisi kita. Menghabisi keimanan kita, menghabisi keyakinan kita. Dan mohon maaf, sementara kita menjadi orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari pelajaran yang Allah sebutkan. Kenapa kita tidak bisa mengambil pelajaran? Allah mengatakan, wa ma yudhillu bihi ilal fasikin. Tidaklah tersesat kecuali mereka yang memiliki perilaku menyimpang. Hari ini Pak, naudzubillah min dzalik, banyak saudara muslim yang menyimpang. Kemarin muncul viral, video viral di Universitas Airlangga, terekspos wanita pakai jilbab ciuman di kelas. Astagfirullah. Hari ini kita menangkap Pak,
Yang korupsi MBG 1 miliar sehari, muslim apa orang non-muslim, Pak? Ini fasik, padahal mereka kata Allah. Siapa orang fasik? Allah jelaskan di ayat 27, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Orang yang merusak perjanjiannya dengan Allah setelah dia mengikatkannya. Bukankah para pejabat yang diangkat sumpah dengan meletakkan Quran di atas kepalanya adalah orang-orang yang sudah yanquduna ahdallah? Ketika mereka mengatakan demi Allah, dia sudah membuat perikatan. Sama dengan kita, Pak. Hari ini ketika Anda salat mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anda, kita semua sedang mengikat diri, menguatkan komitmen diri kepada Allah. Walaupun terkadang kita kalau datang sholat Jumat, sholat berjamaah, seringkali nggak mau diatur pakai aturan Allah, Pak. Istawu wa'tadilu, lurus rapatkan. Pabaliyat orang-orang kita suruh merapatkan barisannya, susahnya minta ampun. Bagaimana tidak, Pak? Orang suruh bersinggungan kaki dengan kaki, kagak ada yang mau, Pak. Kesenggol kaget, ternyata lo di sini. Begitu, Pak. Kita belum siap diatur dengan aturan Allah. Padahal umur kita sudah makin tua, Pak. Dan umur kita memang tidak ada yang panjang. Sekalipun umur kita lebih panjang dari usia nyamuk. Nyamuk tidak sampai 1 bulan. Tapi kita semua di sini sudah lebih dari 1 tahun. Bahkan anak-anak kita pun umurnya sudah lebih dari 1 tahun. Tapi kan, Pak, coba lihat anak-anak kita. Mengajarkan mereka agar datang ke masjid dengan taat. Susahnya minta ampun, Pak. Kenapa? Karena orang tuanya kagak ada. Datang ke masjid ngobrol, nah jangan ngobrol lah ya, tetap aja dia ngobrol, Pak. Karena dia nggak dengerin, Pak. Sama banyak juga bapak-bapak dengerin, kelihatannya dengerin, duduk lagi tidur, Pak. Seringkali kita tidak bisa menempatkan diri di posisi yang terbaik, padahal hari Jumat adalah hari terbaik. Malaikat turun mendoakan kita. Kita tidak siap didoakan oleh malaikat. Kebanyakan kita ini fasik, yang quduna ahdallah min ba'di mitsaqihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya. Belajar dari ayat ini, setidaknya yuk, Pak, saudaraku, adik-adik, kenali kembali apa yang Allah hadirkan di dalam diri kita. Karena kita hadir bukan tanpa tanggung jawab. Anda dan saya terlahir ke dunia ini membawa amanah. Amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ingatlah, pada hari ketika nanti kalian akan ditanya tentang nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Silakan Anda berhitung dengan nikmat. Anda bisa makan, bisa minum. Bahkan di antara kalian diberikan kelapangan rezeki, rumah lega, mewah, megah. Sementara saudara lain tidak. Anda diberi nikmat, Pak. Kita semua hari ini masih diberi nikmat. Termasuk kenapa hari ini kita masih hidup. Karena masih ada jatah nikmat yang belum diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, kalau jatah nikmat kita sudah selesai, kita harus pulang. Anda mau tidak mau, Anda wajib pulang. Karena ini bukan tempat Anda. Ini adalah media, ini adalah perantara. Sehingga Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'adi disabilin. Hiduplah di dunia seakan-akan kau adalah orang yang mengembara, menyeberangi jalanan. Betapa pendek usia kita. Karena jangankan kita berharap yang panjang, Pak. Karena kita tidak mampu hidup dengan kepanjangan umur. Masuk 100 tahun, boro-boro sudah bisa berdiri dengan gagah. Orang 60 tahun, 70 tahun, duduk aja kadang sudah nggak mampu duduk di lantai, Pak.
terpaksa duduknya harus di kursi. Sholat yang mestinya kita meletakkan kepala di bawah, sujud, banyak di antara kita sudah tidak mampu lagi. Karena itu wahai saudaraku yang masih sehat, sujudlah dengan benar. Karena dari rangkaian peribadatan kita di saat sholat, yang paling mendekatkan diri kita dengan Allah adalah momentum saat kita sujud. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani min dzikri ayatil hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua khatib menutup penjelasan. Yuk kembalikan diri kita, kembalikan kecerdasan kita untuk menangkap ayat-ayat Allah. Karena melalui ayat-ayat itulah Allah hadirkan penyadaran, kesadaran, sekaligus pemuliaan. Karena setiap makhluk yang Allah utus dalam kehidupan kita sejatinya adalah bagian dari kasih sayang Allah, sekaligus bayina, bukti cintanya Allah kepada kita agar kita menjadi manusia yang bisa menjaga iman dan takwa, dan agar kita bisa kembali menemui Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan terjaga keimanan dan ketakwaan kita, terbersih dari potensi kemusyrikan yang menjadi sebab rusaknya amal ibadah kita. Kita akhiri dengan sama-sama bermunajat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal afiyah wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirus salam.